Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Anak-anakku semua, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur, keberkahan, keridoan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan apapun yang akan kita pelajari agar ilmu kita selalu bermanfaat untuk pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Baik anak-anakku semua yang Bapak cintai, pertemuan selanjutnya masih materi yang ke-1. Namun pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan di pertemuan ini kalian semua benar-benar bisa memahami tentang pesan-pesan perilaku mulia, taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Perilaku mulia atau ketaatan yang perlu dilestarikan adalah seperti berikut. Namun, sebelum Bapak bahas lebih jauh lagi, marilah kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku mulia, ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. 1. Selalu mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya, jadi jangan hanya saat kita merasa kesulitan, kita berdoa, memohon kepada Allah, sujud sampai lama-lama, berdoa tiada henti, tetapi kalau sudah diberikan kesenangan, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Baik keadaan ya, lapang maupun sempit, tentunya kita harus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kita seakan-akan kalau memang melakukan hal sesuatu, oh ini nggak boleh, oh ini dilarang, maka jauhkanlah. Ya, jadi kita takut. Takut apa? Tentunya kalau kita lakukan kita nanti berdosa. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ya, kalau memang sudah menjadi komitmen bersama, seperti di sekolah misalnya kita mempunyai tata tertib, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita taati. Tidak baik bahwa kita ini adalah siswa pelajar yang selalu melanggar tata tertib. Oleh karena itu, mentaati aturan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau berada di rumah maupun berada di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah mentaati pemimpin selagi lagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Jadi, siapapun orang yang mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, tentunya kita tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Baik anak-anakku semua, berikutnya adalah perilaku mulia tentang kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa hidup itu perjuangan. Dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Tidak akan ada sebuah kesuksesan tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya usaha yang maksimal. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Artinya,
kita disuruh kekompakan kita saling bergotong royong. Kalau misalnya kompetisi dalam klub, yang dimana satu klub itu ada beberapa pemain, tentunya harus berkolaborasi dengan satu sama lainnya yang baik agar menghasilkan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah, semata-mata mengharap ridho Allah. Tadi Bapak sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelum ini, ya, yang lalu, tentunya apapun yang kita lakukan, kalau diniatkan ibadah, yakinlah pasti Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Selalu melihat sesuatu dari sisi positif, ya, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Kalau memang kita banyak yang berbeda pendapat, silakan saja. Tetapi untuk menjadi ukhuwah, kekuatan sesama persaudaraan, tentunya kita akan cari daripada titik persamaannya, ya. Yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Berikutnya adalah kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Memberikan pengarahan, bahkan menekankan kepada orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan. Perilaku mulia etos kerja yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Meyakini bahwa dengan kerja keras, pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Man jadda wajada. Siapa yang giat, pasti ia dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh, dapatlah ia. Ya, tidak akan ada sesuatu yang kita kerjakan itu tidak ada hasilnya. Insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan ada hasilnya. Namun pekerjaan yang baik atau tidak. Masalahnya kalau memang itu yang kita kerjakan baik, insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Baik anak-anakku semua, melakukan sesuatu dengan prinsip. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri, kita melakukan, ya. Jangan melihat orang seperti ini, kita pengen ikut seperti ini. Orang melakukan itu, kita pengen ikut itu. Jadi, mulailah yang kita sanggup, mulai dari diri sendiri. Hal yang terkecil yang kita menurut kita itu mudah, maka kita lakukanlah. Kapan mulainya? Saat inilah untuk perubahan kita semua. Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan, ya. Jangan mudah putus asa. Baik anak-anakku semua, mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini, apa yang setelah Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semua, ada pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kiranya sudah bisa dipahami semua. Maka seperti biasa, untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina wala tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.